Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam soal yang sama, yaitu berkaitan dengan struktur perekonomian di Kabupaten Alor. Pada part 2, kita sudah bicara soal banyak hal tentang 17 sektor ekonominya yang kemudian itu berkontribusi dan memberi nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjutnya adalah apakah sektor-sektor itu memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Alor. Apakah struktur ekonomi dengan didukung oleh 17 sektor tadi, apakah memberikan kontribusi dalam hal ini adalah menyediakan lapangan pekerjaan dalam rangka mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan, dan apa problemnya. Mari kita lihat data yang ada ini, semoga ini menjadi bahan refleksi kita bersama. Saya ingin tampilkan data. Berikutnya adalah penduduk Kabupaten Alor usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kategori lapangan pekerjaan utama. Nah, kalau kita lihat data ini secara cepat-cepat, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini adalah merupakan sektor yang berkontribusi paling besar dalam menyerap tenaga kerja yang usia 15 tahun ke atas itu. Pada tahun 2018 ya, dia secara persentasenya adalah sebesar 57,21%. Kemudian ini mengalami penurunan di tahun berikutnya 2019. Sektor berikutnya adalah industri pengolahan. Industri pengolahan ini tentu kalau kita lihat dari sisi Alor ya, kalau dari sisi pertambangan kita belum begitu nampak ya. Mungkin dari sisi hasil bumi lainnya, sehingga ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Saya katakan ini adalah sektor-sektor produktif dan memberikan kontribusi yang besar secara trickle down efeknya terhadap perekonomian. Meskipun kalau kita kembali ke data sebelumnya, pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Demikian juga di industri olahannya, ya, industri olahan, industri pengolahan. Dia pada 2018 turun, cuma 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Artinya dua sektor ini memang benar-benar berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga ini juga menjadi poin penting bagi pemerintah agar dari sisi politik pembangunan dan dari sisi politik anggarannya, sektor-sektor ini harus menjadi prioritas dan menjadi core ekonomi daerah, sehingga infrastruktur terkaitnya untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan yang lebih bagus juga harus didorong. Kemudian sektor perdagangan ya, dan jasa pendidikan kesehatan, inilah komponen-komponen penting yang memiliki peran strategis dalam menciptakan suatu perekonomian yang memiliki dampak ke bawahnya itu lebih bagus. Kendati pun demikian, dari sisi beberapa sektor ini, kontribusinya ini sangat bergantung kepada sumber daya manusia, dari sisi kompetensi, dari sisi skillnya. Ya, kalau kita bicara tentang value added, tidak terlepas dari human capital. Kalau kita bicara soal human capital, tentu tidak terlepas dari kompetensi dia baik secara pendidikan dan keahliannya. Nah, kita berikutnya adalah dari sini. Dari sini kita mungkin bisa merefleksi soal value added tadi berkaitan dengan sumber daya manusianya. Nah, kalau kita mau melihat penduduk Kabupaten Alor usia 15 tahun yang ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan ini, dalam pasar tenaga kerja Kabupaten Alor ya, yang tamat SD dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Alor cukup tinggi ya, posisinya ini bisa kita lihat secara angkanya hampir 34,2% pada tahun
2018 yang kemudian mengalami penurunan. Kalau kemudian dari sisi vokasi juga ya, kalau kita bicara tentang industri olahan, kalau kita bicara tentang sektor-sektor strategis tadi, ini membutuhkan keahlian. Olehnya itu struktur pendidikan kita pun harus bisa menjawab itu. Namun dari sini tidak terkonfirmasi bahwa memang pendidikan vokasi kita masih sangat rendah. Pendidikan vokasi kita masih sangat rendah sehingga tidak bisa menjawab atau menjadi faktor untuk mendorong akselerasi pertumbuhan di sektor-sektor strategis ini. Sarjana kita juga saya kira secara persentase statistiknya tidak begitu tinggi ya dalam memberikan kontribusi terhadap pasar tenaga kerja di Kabupaten Alor. Artinya dengan komposisi seperti ini, artinya kita lebih cenderung menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal dengan nilai tambah yang rendah, sehingga itu menjadi faktor yang belum benar-benar bisa berkontribusi atau memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Alor. Hal lainnya misalnya dari sisi indeks pembangunan manusianya ya, atau dari sisi HDI-nya ya, dari sisi HDI-nya atau Human Development Index-nya yang diukur dari harapan hidup dan kualitas hidup sehatnya, pengetahuan yang berkaitan dengan skill, kompetensi, standar hidup layak secara ekonomi juga. Kalau berdasarkan data ini yang kita ambil dari BPS ini ya, ini Alor ini kalau dari data ini ya masih berada di bawah Lembata gitu, bahkan berada di bawah rata-rata pertumbuhan Human Development Index NTT itu. Artinya 3 faktor fundamental yang menjadi tolak ukur dalam melihat Human Development Index di Kabupaten Alor ini, kita masih jauh tertinggal dibanding 2 kabupaten tetangga kita. Ini juga harus menjadi perhatian bahwa tujuan pembangunan itu kan adalah pada manusianya, pada masyarakatnya. Artinya ada public policy yang salah dalam tata kelola pembangunan kita, sehingga manusia ini tidak menjadi sasaran pembangunannya. Artinya bisa jadi yang proyek-proyek yang kita laksanakan hanya sebatas pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif dan pragmatis untuk kepentingan orang tertentu dalam tanda kutip, sehingga tidak berdampak kepada pembangunan manusianya dari sisi Human Development Index dengan melihat 3 komponen ini. Ini soal besar, sehingga kalau kita bicara pembangunan ujungnya adalah pada manusia, masyarakatnya. Tentu harus ada ukuran-ukurannya, dan ukuran secara metodologinya adalah pada Human Development Index ini. Tidak bisa keluar dari situ. Nah, selanjutnya terakhir ya, dari semua faktor-faktor itu, maka dari sisi komposisi tenaga kerja kita sektor formal masih lebih tetap tinggi. Namun saya kira ini sebagian besar ditopang oleh mereka yang bekerja di sektor pemerintahan. Ini harus dibedah lagi strukturnya seperti apa, tapi asumsi saya seperti itu dengan melihat data-data sebelumnya ya, sehingga inilah yang menjadi hal-hal yang memang perlu kita kritisi, perlu kita dialogkan, perlu menjadi diskursus, sehingga kita tidak tenggelam dalam verbalisme politik yang berlebihan dan mereduksi apa yang semestinya menjadi poin penting dalam perbincangan politik, yaitu soal politik pembangunan daerah dan politik ekonominya. Saya kira demikian, mohon maaf bila ada salah-salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.